Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Daifullah dengan NIM 22061171. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 01 untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Ini poin-poin yang saya akan bahas diantaranya adalah pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Dan yang ketiga, karakteristik dari setiap penerima bahasa formal atau translator. Yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian penting dari ilmu komputer yang berkaitan dengan komputasi. Mereka berasal dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama dalam konteks matematika. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah yang sering diilustrasikan melalui contoh-contoh untuk memahami konsep dan hubungannya dengan definisi serta teorema yang relevan. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi terjadi saat bahasa digunakan sebagai input oleh mesin otomata. Mesin otomata akan mengambil keputusan untuk mengambil apakah input diterima atau tidak. Sementara itu, komputasi melibatkan urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya, Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi. Di tahun 1854, Niels Bohr menemukan sistem logika yang disebut logika Bohr. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Pengembangan logika ini berkembang dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zuse dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilakukan dengan Z3 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, Zuse sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calcul atau Plan Calculus. Dengan Plan Calcul terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Ada shortcode dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John McCoy. Namun programnya harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dan memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Alec Denny dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman AutoCode di awal tahun 1950-an. Sebagai bahasa pemrograman, bahasa ini menggunakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Bahasa pemrograman pertama digunakan tahun 1992 oleh komputer Mark I di Universitas Manchester. Selanjutnya, pada tahun 1949, salah satu diciptakan bahasa assembly.
Salah satu bahasa assembly yang pertama kali dikembangkan ditulis oleh Kathleen Booth yang diberi nama ARC Assembly. Diberi nama ARC Assembly karena bahasa ini pertama kali dikembangkan untuk komputer ARC atau Automatic Relay Calculator. Bahasa assembly pernah kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Maksudnya pada tahun 1958 diciptakan bahasa ALGOL. ALGOL merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang biasanya digunakan untuk menjelaskan berbagai macam persoalan dalam langkah-langkah yang terbatas. Bahasa ini biasanya digunakan untuk membuat program-program sains. Selanjutnya, pada tahun 1958 diciptakan COBOL. COBOL diciptakan oleh Dr. Grace Murray Hopper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Tahun 1970, Nicholas Swift mengembangkan Pascal, menamainya setelah baris Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utamanya yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan perangkat lunak awal. Tahun 1972, Donald D. Severin dan Raymond F. Bose mengembangkan SQL untuk IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Tahun 1972, bahasa C dikembangkan pada Laboratorium Bell di USA sekitar tahun 1972. Penciptanya adalah seorang pakar di bidang pemrograman bernama Dennis Ritchie. Pertama kali bahasa C diwujudkan pada komputer DEC PDP-11 yang memakai sistem operasi Unix. Tahun 1983, Bjarne Stroustrup menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Java dikembangkan pada tahun 1950 oleh insinyur Sun James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar seperti TV interaktif open serba bisa. Gosling tidak puas dengan hasil yang ia peroleh ketika menulis program dengan C++, bahasa pemrograman lain, sehingga ia mengasingkan diri di kantornya dan menulis bahasa pemrograman baru agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Tahun 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca. Tahun 1995, Ramus Serdok mengembangkan PHP, terutama untuk pengembangan web. PHP ini terus digunakan secara luas dalam pengembangan web saat ini. Pada tahun 2000, Microsoft mengembangkan C# dan sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic. C# mirip dengan Java dalam beberapa hal. Dan setelah tahun 2000, sebenarnya masih banyak bahasa yang tercipta, seperti Go dan Rust. Yang terakhir, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Terdapat 3 penerjemah bahasa formal, di antaranya ada assembler, compiler, dan interpreter. Assembler adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan atau assembly language ke dalam kode mesin. Bahasa rakitan adalah representasi teks dari instruksi-instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Assembly membantu programmer untuk menghasilkan program yang lebih efisien secara langsung memanipulasi perangkat kelas komputer. Prosesnya melibatkan pengubahan instruksi-instruksi bahasa rakitan menjadi kode biner yang dapat dieksekusi oleh CPU. Yang kedua, compiler. Compiler adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke dalam kode mesin. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu analisis kode sumber, pengubahan kode sumber menjadi kode antara atau intermediate code, dan kemudian menghasilkan kode mesin yang dapat dieksekusi. Compiler menghasilkan program yang dapat dieksekusi secara independen dari kode sumber aslinya. Kode mesin ini dapat dieksekusi berkali-kali tanpa kompilasi ulang, membuat lebih efisien dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ada interpreter. Interpreter adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan dan mengeksekusi kode sumber secara baris per baris.
Kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ditembakkan dalam bahasa mesin dan dieksekusi satu persatu pada saat runtime. Karena yang terjadi secara langsung, perubahan dalam kode sumber dapat dilihat dan diuji tanpa perlu proses kompilasi ulang. Namun biasanya program yang diinterpretasikan cenderung lebih lambat daripada program yang dikompilasi karena overhead interpretasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.